bertahun-tahun, kelaparan, dan kesulitan ekonomi telah membuat ranjau darat menjadi bentuk mata uang. Hal ini karena orang-orang Yaman, terutama warga miskin di pelosok negara ini, mempertaruhkan nyawa mereka untuk menukar logam mematikan itu dengan uang tunai. Yaman adalah salah satu negara yang paling banyak dipasang ranjau darat di dunia, meskipun jumlah pasti ranjau yang diperkirakan jutaan itu tidak diketahui. Hingga bulan Agustus tahun 2022, banjir berdampak pada puluhan ribu keluarga telah mengungsi dan menggali ranjau berbahaya. Warga sipil, bagaimanapun, telah memanfaatkan ini, dan mulai menimbun ranjau, dengan harapan menghasilkan uang dengan menjualnya secara ilegal. Dalam banyak kesempatan, dilansir koran The National, edisi tanggal 23 Agustus tahun 2022, warga sipil yang menimbun ranjau darat dan alat peledak lainnya di rumah mereka sebagai barang rampasan perang. Sementara itu, organisasi non-pemerintah Arab Saudi, yakni Masam, telah memimpin pekerjaan penggalian ranjau di Yaman, walaupun kelompok radikal anti-pemerintah Yaman, yakni Houthi, terus menyerang Saudi dengan drone, termasuk ke tempat-tempat suci di Saudi. Menurut pihak Masam, beberapa anggota timnya bahkan telah didekati oleh penduduk setempat untuk menjual ranjau yang telah mereka kumpulkan. Di salah satu pasar gelap penjualan senjata, Masam menemukan ranjau darat yang dijual rata-rata 5.000 rial Yaman atau 20 dolar Amerika per ranjau. Pihak Masam menolak untuk membeli ranjau dari pedagang lokal karena khawatir hal itu akan semakin mendorong penjualan ranjau di pasar gelap. Sebaliknya, Masam telah mengadaptasi kebijakan pangan. Menurut Direktur Pelaksana dan Manajer Program Masam, Osama Al-Ghossaidi, pihak Masam menawarkan makanan dan benih yang bisa ditanam dengan imbalan ranjau darat yang dikumpulkan dari warga sipil. Pengambilalihan ibu kota sana oleh milisi Houthi pada tahun 2014 telah membawa bentuk peperangan yang brutal. Dua jenis ranjau yang dipasang oleh Houthi umumnya ditemukan di zona perang, ranjau anti-tank dan anti-personil. Ranjau jenis terakhir dilarang oleh perjanjian internasional. Menurut Al-Ghossaidi, ranjau anti-personil telah digunakan di Yaman sejak 2015. Dengan menggunakan metode yang lebih mematikan lagi, Houthi telah memodifikasi ranjau anti-tank yang memiliki hasil ledakan yang jauh lebih tinggi untuk digunakan dalam kapasitas anti-personil. Sementara itu, Direktur Operasi Khusus Masam, Chris Clark, yang juga adalah seorang ahli pekerjaan ranjau veteran, mengatakan bahwa pemasangan ranjau darat oleh Houthi di Yaman adalah yang paling brutal dan tidak manusiawi. Peperangan di negara yang terus rusuh ini memicu kemiskinan di seantero Yaman. Di kawasan pinggiran kota, warga miskin bahkan membongkar sampah untuk mencari sisa-sisa makanan. Indonesia, orang Yaman mendominasi semua etnis Arab yang datang ke Indonesia sejak ratusan tahun silam, termasuk di wilayah Bogor. Suku Arab Indonesia sendiri adalah penduduk Indonesia yang memiliki darah Arab dan pribumi Indonesia. Pada awal kedatangan, mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Pada zaman kolonial Belanda, mereka dianggap sebagai bangsa timur asing, bersama dengan suku Tionghoa Indonesia dan suku India Indonesia.